kasih, mari kita mengawali acara serah terima jabatan Kepala Sekolah SD Yaswari Suhaili ini dengan mempersembahkan perayaan Ekaristi bersama pada siang hari ini. Kita awali dengan kasih setianya. Dia membebaskan umat pilihannya kekal abadi.
dilimpahkan Tuhan ke dalam hatinya. Ia dihias marak mulia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat pagi untuk kita semua. Para suster, Atote, Aci, para guru dan pegawai yayasan yang terkasih, kita berkumpul bersama dalam perayaan Ekaristi hari ini dalam rangka serah terima jabatan. Sudah menjadi kebiasaan kita di yayasan ketika kita berkunjung ke sekolah untuk serah terima jabatan, biasanya diawali atau dibuat di dalam perayaan Ekaristi. Hanya punya satu tujuan, kita mau mempersembahkan segala pekerjaan kita kepada tangan Tuhan, karena kita yakini bahwa pekerjaan dari pejabat lama dan juga yang akan dilakukan oleh pejabat baru adalah karena penyertaan dan kasih Tuhan. Dan karena itu hari ini pun kita mau mempersembahkan semua harapan, niat, juga semua yang telah dibuat oleh pejabat lama dalam hal ini suster dalam rentang waktu masa jabatan yang telah suster jalani. Kita yakini bahwa apa yang telah dibuat oleh suster juga karena karunia, berkat dan kasih Tuhan yang melimpah bagi suster, sehingga lembaga pendidikan SD Yasuaris Soe 5 dapat berjalan hingga saat ini. Kita juga tak lupa mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan bagi Pak Tote sebagai kepala sekolah yang baru untuk melanjutkan apa yang telah dibuat oleh suster sebagai pejabat lama. Untuk semua yang telah terjadi di lembaga pendidikan ini, mari kita naikkan puji dan syukur kita sembari memohon semoga kasih dan kebaikan Tuhan selalu hadir dan ada di lembaga pendidikan ini. Kita mohon. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil, dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia. Kita perlu mengambil sikap bijaksana seperti 5 wanita yang bijaksana dalam Injil hari ini. Kadang-kadang kita terlalu bermain dengan intelektual sampai lupa bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mampu mengarahkan intelektual, yaitu kekuatan iman. Karena itu Agustus mengatakan fides queres intellectu. Iman menolong budi. Iman itu yang membantu supaya kita punya akal budi ini betul-betul terarah pada jalan yang benar. Iman kita akan Yesus, akan Tuhan kita ini yang menuntun kita agar dengan kemampuan akal budi yang kita miliki, kita mampu memberikan pengajaran yang paten, yang berkualitas, yang bermutu. Tidak hanya sekedar kita habiskan itu materi di RPP lantas kita katakan bahwa saya sudah selesai. Tidak, bukan itu saja. Tetapi kemampuan intelektual yang didasarkan pada iman menjadikan materi itu pembelajaran yang mendatangkan mutu bagi anak didik. Itu yang paling penting. Tetapi kemampuan intelektual juga bukan berarti kita hanya iman saja lantas intelektual, tidak. Dua-dua jalan bersamaan, tetapi intelektual tidak boleh menjajah iman. Tapi iman kita membantu kita untuk mengembangkan kita punya kemampuan intelektual. Dan itu hanya ada dalam lembaga pendidikan, terutama sekolah. Nah, kita perlu juga belajar dari bacaan hari ini tentang 5 wanita yang bodoh dan 5 wanita yang pintar. Nah, ini saya perlu sampaikan. Jadilah wanita yang bijak di lembaga pendidikan ini. Di SD 5 ini banyak wanita yang bijak. Maksudnya begini, tetap sehat, tetap diberikan karunia kekuatan, ya, juga rahmat yang berlimpah untuk suster dan keteguhan dalam jalan panggilan yang telah suster pilih untuk hidup suster. Juga kita berdoa bagi Pak Tote sebagai kepala sekolah yang baru,
juga diberikan kebijaksanaan, ya, kekuatan, keramah-tamahan, kebaikan untuk melanjutkan apa yang telah dirintis, dibuat, ditata oleh Suster pada hari-hari yang lalu, sehingga ke depan kita tidak lagi menemukan SD5 yang baru mulai tapi berkelanjutan. Itu yang diharapkan, SD5 yang berkelanjutan, bukan SD5 yang baru mulai, ya. SD5 yang berkelanjutan dari periode pertama ke periode kedua, dari orang lama ke orang baru. Di proses keberlanjutan ini yang kita terus-menerus tata, terus-menerus bina. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan dalam renungan singkat ini. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua, terutama Suster dan Oke. Amin. Kita lanjutkan dengan acara saat ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih disampaikan untuk kita semua yang telah hadir pada tempat ini. Mari kita lanjutkan dengan acara serah terima jabatan Kepala Sekolah di wilayah pelaksana Yayasan Swastisari Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun 2020. Yang terhormat Ketua Pelaksana Yayasan Swastisari di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, Romo Blasius Ujan Esfil. Yang kami hormati Kepala Sekolah Lama SDK Yaswari Soe 5, Suster Rezi RVM SPD SD. Yang kami hormati Kepala Sekolah Baru SDK Yaswari Soe 5, Bapak Yosef Sesval SE. Yang kami hormati Ketua Komite Yayasan Swastisari Soe 5 atau yang mewakili, dan yang kami hormati para guru, pegawai, dan singkatnya yang kami kasihi dan banggakan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Marilah kita ikuti beberapa rangkaian acara pada kesempatan ini. Kepada Ketua Pelaksana Yayasan Swastisari Kabupaten Timur Tengah Selatan, kami undang dengan hormat untuk mengambil bagian di depan. Kepada Kepala Sekolah Lama dan Baru, kami mohon dengan hormat untuk mengambil tempat di bagian depan. Kepada kedua saksi, kami mohon dengan hormat untuk mengambil tempat di bagian depan. Kedua saksi kami mohon untuk mengabdi Kepala Sekolah Baru dan Lama. Suster bisa mengambil bagian di tengah. Surat keputusan pengurus yayasan nomor 063 garing BP titik angka 07 garing SK titik 13 titik 07 garing Yaswari garing K garing strip 2020 tentang penunjukan dan pengangkatan jabatan Kepala Sekolah SDK Yaswari Soe 5. Pengurus Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang menimbang
mengingat, memperhatikan, memutuskan, dan menetapkan. Pertama, menunjuk dan mengangkat Saudara Yosef Sesvaut Sarjana Ekonomi sebagai Kepala Sekolah SDK Yaswari Soe 5, Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk jangka waktu 1 periode terhitung mulai tanggal 1 Agustus tahun 2020 sampai dengan 31 Juli tahun 2023. Kedua, segala biaya yang disebabkan oleh diterbitkan surat keputusan ini dibebankan pada kas Yayasan Sulisari Keuskupan Agung Kupang. Ketiga, surat keputusan ini aslinya diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 13 Juli tahun 2020, Ketua Pengurus Cap tertanda Romo Terus Hieronymus Paganoni, PR Lisensi Teologi. Tebusan kepada yang terhormat. Pertama, Pembina Yaswarika sebagai laporan. Kedua, Ketua Pengurus Yaswarika untuk diketahui. Yang ulangi. Kedua, Ketua Pengawas Yaswarika untuk diketahui. Ketiga, Ketua Pelaksana Yaswarika Wilayah Kabupaten TTS. Keempat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur Tengah Selatan di Soe. Kelima, Kepala SDK Yaswari Soe 5. Dan keenam, pertiga. Demikian pembacaan surat keputusan pengurus yayasan. Penyerahan SK oleh Ketua Yayasan kepada Kepala Sekolah Baru SDK Yaswari Soe 5. Pembacaan berita acara serah terima Kepala Sekolah SDK Yaswari Soe 5. Berita acara serah terima jabatan Kepala SDK Yaswari Soe 5. Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 bulan Agustus tahun 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Suster Maria Gidesia Liliana Kenat RM SPD SD, NIK 121-321-055, jabatan Kepala Sekolah. Selanjutnya disebut pihak pertama. Kedua, nama Yosef Sesvaut SE, NIK 112-321-020, jabatan Kepala Sekolah. Selanjutnya disebut pihak kedua. Sesuai dengan keputusan pengurus Yayasan Sulisari Keuskupan Agung Kupang nomor 033-PP-13-07-Yaswari/K/2020 tanggal 13 Juli tahun 2020 tentang penunjukan dan pengangkatan jabatan Kepala SDK Yaswari Soe 5. Pihak pertama menyerahkan jabatan Kepala SDK Yaswari Soe 5 kepada pihak kedua dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1. Pihak pertama menyerahkan jabatan, wewenang, dan tugas serta tanggung jawab Kepala SDK Yaswari Soe 5, dan pihak kedua menerima dan menjalankan jabatan, wewenang, dan tugas serta tanggung jawab
Kepala SDK Yaswari Soelima tersebut. Pasal 2. Pihak pertama menyerahkan dan pihak kedua menerima keadaan sekolah meliputi keadaan sarana dan prasarana, keadaan guru dan pegawai, keadaan peserta didik, hubungan dengan masyarakat, perkembangan pembelajaran, dan keadaan keuangan. Pasal 3. Semua urusan atau persoalan yang belum diselesaikan menyangkut urusan administrasi siswa dan urusan keuangan pada tahun ajaran sebelumnya menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pasal 4. Semua permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan masa kepemimpinan pihak pertama diselesaikan secara bersama-sama oleh pihak pertama dan pihak kedua dengan sepengetahuan yayasan. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekian pembacaan berita acara serah terima. Penyerahan secara simbolis dari pejabat lama ke pejabat baru berupa stempel, buku rekening, kunci pintu dan memori sekolah atau buku inventaris sekolah. Dengan ini saya, Suster Maria Iresia Liliana Kenat RVM, menyerahkan jabatan, tugas, dan tanggung jawab serta wewenang kepada Bapak Yosef Sesawat SE. Semoga kepala sekolah yang baru dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dengan ini saya, Bapak Yosef Sesawat SE, menerima jabatan, tugas, dan tanggung jawab serta wewenang dari Suster Maria Irensiana Liliana Kenat RVM SPD sebagai Kepala Sekolah Lama SDK Yaswari Soelima. Semoga Tuhan berkenan memberkati dan membalas semua jasa baik Suster Rensi RVM selama menjalankan tugas sebagai guru dan kepala sekolah SD Katolik Yaswari Soelima. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Penandatanganan berita acara yang pertama dimulai dengan pihak pertama, Kepala Sekolah Lama Suster Rensi Kenat RVM SPD SD. Yang kedua, Kepala Sekolah Baru Bapak Yosef Sesawat SE. Yang ketiga, saksi pertama yang keempat, saksi kedua.
Yang kelima, Romo Ketua Yayasan. Berikutnya kepada Romo Ketua, Kepala Sekolah yang baru dan lama, dan para saksi, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan keselamatan kita serta seumat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami tunjukkan dalam perayaan Ekaristi pada peristiwa serah terima Kepala Sekolah SD Yaswaris W 5. Anugerahkanlah rahmat dan perlindungan serta berkat-Mu bagi Suster Irene yang telah menjalani tugasnya, juga bagi Bapak Yosef yang akan melanjutkan tugas di lembaga pendidikan ini. Sertailah kedua saudara kami ini dengan kasih dan kebaikan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas mendapat
tetapi sabar saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Pemimpinmu hanya satu, yaitu Kristus. Kalian semua adalah saudara. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami telah merayakan Ekaristi dan menyambut tubuh dan darah Putra. Kami mohon sertailah kedua saudara kami, Susensi dan Patut dalam tugas dan tanggung jawab di hari-hari yang akan datang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari mantan kepala sekolah SDK Yaswari Soe 5. Kepada suster, waktu dan kesempatan kami berikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin mengutip kata terakhir tadi, pemimpinmu hanyalah satu, yaitu Kristus. Kita semua yang hadir di sini bersaudara dan bersaudari. Kehadiran saya di tempat ini karena Kristus membawa saya sebagai alatnya.
Begitupun berakhirnya masa jabatan itu pun akan atas kehendak Tuhan kepada saya. Karena Tuhan mau agar saya bertumbuh dan berkembang di tempat lain. Romo Ade, Ketua Pelaksana Yayasan Swastisari Wilayah Timur Tengah Selatan, Frater Anton, Ibu Wati, Frater Markus, dengan adik yang baru, minta maaf belum tahu namanya, Pak Tote sebagai Kepala Sekolah yang baru, Suster Yanti yang mewakili pimpinan distrik atau kongregasi FVM, Aci Bintang Jaya, Aci Mary Widodo, maaf biasanya disapa Aci Bintang Jaya padahal namanya Aci Widodo, yang hadir mewakili komite dan orang tua murid SDK Yaswariso L5, dan yang saya kasihi para guru SDK Yaswariso L5 yang berjalan bersama saya. Ada yang sejak tahun 2013 sampai sekarang ini. Saya tidak akan berbicara banyak dalam sambutan saya ini. Yang perlu saya katakan adalah terima kasih. Terima kasih atas kerjasama kita selama ini untuk mengembangkan lembaga ini. Kita bersaudara. Saya bukan pemimpin, pemimpin kita adalah Kristus. Kristus yang Tuhan yang menyatukan kita di sini untuk melaksanakan tugas dan misinya sebagai guru ilahi kepada kita. Yang kedua, saya mohon maaf apabila selama kebersamaan kita sejak tahun 2013 sampai dengan 2020 banyak kesalahan dosa yang saya lakukan di lembaga ini, baik terhadap yayasan, terhadap orang tua, para murid maupun terhadap para guru. Saya mohon maaf, mohon diampuni, supaya saya juga berlangkah ringan dan kita saling memaafkan satu sama lain. Yang berikut, saya sudah memuat semua tadi sesuai dengan berita acara, dan saya tidak akan bacakan semua. Beberapa hal inventaris semua guru sudah tahu. Pak Toto juga sudah tahu inventaris sekolah ini. Saya tidak hanya bawa yang menjadi milik saya. Yang saya datang dari kongregasi, bawa itu yang saya bawa. Tapi Pak Tote jangan khawatir, sesudah ini saya masih ada di SOE. Jadi kalau tidak ada barang yang tidak ada, silahkan bertanya di mana barang ini, suster. Dokumen-dokumen saya sudah kopikan di hard disk. Nanti sesudah ini Pak, ada folder 1, 2 dan ada folder lain. Pak silahkan buka di folder 1, 2 itu banyak dokumen yang saya buat. Tetap ada juga yang saya terima dari dinas, ada permen-permen dan lapor. Sedangkan laporan keuangan semuanya ada pada bendahara. Bendahara saya Ibu Magdalena Mersirai. 7 tahun yang lalu ketika serah terima seperti ini, saya terima 8 bendahara dengan posnya masing-masing. Dan akhirnya saya harus tersiap-siap untuk mencari di mana uang yang dipegang oleh 8 bendahara ini. Hari ini saya menyerahkan 1 bendahara. Nanti Pak Tote tidak tersiap-siap untuk mencari bendahara ini di mana bendahara itu siapa. Saya hanya menyerahkan 1 bendahara dengan 4 rekening. 1 rekening bos, 1 rekening sekolah, itu
kita buka karena ketika kita mendapat dana dari pemerintah, mereka kirim lewat itu dan saldonya semua ada di sini. Nanti saya bacakan atau nanti kita lihat di dalam berita acara serah terima harta benda. Lalu satu rekening itu Koperasi Dolorosa Soe dan satu rekening adalah rekening komite. Mengapa saya berikan kepada Aci? Mengapa saya berikan kepada Ibu Widodo? Karena Ibu Widodo sebagai bendahara satu. Bendahara satu, bendahara duanya Ibu Mercy, dan di dalam rekening itu nama bukan saya, tetapi namanya adalah Pak Yopi magang sebagai Ketua Komite dan Aci Mary atau Ibu Widodo sebagai bendahara satu. Sehingga saya berikan kepada yang berwenang. Nanti Pak Tote akan berhubungan dengan komite yang saya tinggalkan. Apakah iuran komite ini berlanjut atau tidak, itu tergantung keputusan kepala sekolah yang baru bersama pengurus komite. Saya, kalau inventaris saya tidak perlu baca karena terlalu banyak, nanti dibaca sendiri. Inventaris ini sudah termuat dalam laporan bulan kami setiap bulan. Yang online kami belum bisa print karena belum lengkap semua. Tapi yang di kertas ini sudah lengkap. Yang terakhir adalah kursi plastik sumbangan orang tua. Pada tahun 2019 disepakati kursi plastik sehingga ada 80 orang tua murid yang menyumbang, dan kami sudah membelikan kursinya sebanyak 80 buah. Sumbangan itu diberikan oleh orang tua, per orang tua bukan per anak. Yaitu sedangkan yang lainnya inventaris yang lama semua sesuai tunjukkan ke Pak. Saya langsung kepada keuangan. Yang pertama APBD. Gaji guru PNS yang dibayar oleh pemerintah langsung dikirim ke rekening bank guru yang bersangkutan. Jadi sekolah tidak menerima itu. Yang kedua yayasan. Pemasukan dari yayasan, uang pendaftaran. Untuk tahun pelajaran 2020-2021, uang pendaftaran yang ditetapkan sebesar 100.000 berlaku untuk semua kategori, baik dari TKK milik yayasan maupun TKK bukan milik yayasan. Saldonya nihil. Uang pembangunan. Kategori uang pembangunan dan SPP tahun 2020-2021. Untuk uang pembangunan, TKK yayasan 1 juta rupiah, TKK bukan milik yayasan 1.100.000 rupiah. Untuk kategori SPP, sekolah kita memiliki 6 kategori karena kita mengalami kenaikan SPP di tahun 2018 sehingga kategori pertama 90.000, kategori kedua 85, kategori ketiga 80, kategori keempat 75, kategori kelima 70, dan kategori keenam 65. Penetapan kategori uang pembangunan dan SPP bagi peserta didik baru merupakan hasil kesepakatan wawancara orang tua wali dengan panitia penerimaan peserta didik baru dengan memperhatikan kemampuan dan pekerjaan orang tua atau wali. Penerimaan uang SPP dan pembangunan disentralisasi pada Yayasan Pelaksana Wilayah Timur Tengah Selatan. Pengeluaran
Uang pendaftaran yang diterima digunakan untuk membiayai kegiatan penerimaan peserta didik baru, baik berupa konsumsi, snack, dan insentif panitia. SPP. Uang SPP dikelola oleh yayasan untuk gaji atau honor guru dan pegawai. Dana rutin, selama 7 tahun tidak ada dana rutin untuk unit kerja ini. Uang pembangunan, selama 7 tahun saya berada di unit kerja ini. Belum ada pembangunan gedung atau pemeliharaan gedung menggunakan uang pembangunan. Yayasan mengelola sendiri penggunaan uang pembangunan. Yang ketiga, dana BOS. Anggaran dana BOS pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari 800 per anak menjadi 900 per anak. Uraiannya, triwulan pertama penerimaannya 48 juta 960 sudah direalisasi. Lalu saldo BOS tahun 2019 18 juta 26.000 rupiah sudah direalisasi digabungkan pada triwulan pertama. Sedangkan triwulan kedua, ketiga, dan keempat belum dicairkan dan akan diserahkan kepada kepala sekolah baru untuk selanjutnya mencairkan dana BOS triwulan 2, 3, dan 4. BOS tahun 2020 triwulan 1 sudah direalisasikan dan saldo kas bendahara sebesar Rp24.500. Yang keempat, komite sekolah. Dana komite sekolah sebesar Rp20.000 per bulan per peserta didik dimulai pada tahun pelajaran 2015-2016 sampai dengan tahun 2019-2020 dengan keadaan saldo kas di Bank NTT Cabang Soe di nomor rekening 008 02 01 02700227 atas nama Komite STK Yasuri Soe 5 sebesar Rp97.227.000. Yang berikut, tabungan siswa. Tabungan siswa dimulai pada tahun pelajaran 2015-2016 sampai 2019-2020 dengan keadaan saldo kas bendahara Rp926.500 untuk masing-masing siswa dan saldo kas di buku rekening masing-masing siswa di Bank NTT dengan jumlah uang sebesar Rp458.072.500. 458 ini saldonya di buku rekening anak masing-masing. Ini ditotalkan saja. Yang ada di kas di tangan bendahara Rp4.926.500. Ini milik anak-anak, bukan milik sekolah atau milik yayasan. Yang keenam, wirausaha sekolah. Terdiri dari uang kantin, hasil usaha di kantin sekolah. Kantin sekolah dimulai pada tahun 2016 sampai 2020 dengan keadaan saldo kas sebesar Rp15.469.000. Dan uang tersebut disimpan di Koperasi Kredit Dolorosa dengan nomor SHB 718. 2. Keuangan seragam, kaos kaki, atribut, rapor, buku, dan lain-lain. Saldo kas dan keuntungan penjualan seragam dan lain-lain sebesar Rp202.741.500 dengan rincian sebagai berikut. Saldo kas di Koperasi Kredit Dolorosa sebesar Rp22.200.000.
rupiah. Saldo persediaan barang yang lain yang tadi itu 202 juta itu berupa uang 22 juta, sedangkan berupa barangnya masih ada. Barangnya masih ada di sekolah. Saya cantumkan di sini. Oke. Pemasukan lain. Komite. Dana komite sekolah sebesar 20.000 per bulan per peserta didik dimulai pada tahun pelajaran 2015 sampai 2016 sampai 2019-2020 dengan keadaan saldo kas di Bank NTT Cabang Soe di nomor rekening 008.0001.027.002.7 atas nama Komite SDK Yaswari Soe 5 sebesar 97.227.000 rupiah. 2. Uang ekstrakurikuler formal dan non-formal. Besaran uang ekstrakurikuler formal dan non-formal per anak per bulan 50.000 rupiah. Uang ekstrakurikuler dipungut atas kesepakatan kepala sekolah, guru dan orang tua peserta didik. Uang ekstrakurikuler dibayar apabila ada kegiatan ekstrakurikuler. Saldonya nihil karena telah dibayarkan kepada semua guru dan pegawai sesuai kesepakatan. 3. Uang ujian. Uang ujian dipungut atas kesepakatan kepala sekolah bersama orang tua murid sebesar 100.000 per anak per tahun dan digunakan untuk menunjang kebutuhan ujian dan insentif guru dan pegawai. Saldo uang ujian tahun pelajaran 2019-2020 nihil karena telah digunakan untuk kebutuhan ujian dan insentif guru dan pegawai. Dengan demikian laporan saya tentang keadaan keuangan di sekolah ini. Semua ada di rekening koperasi, rekening bank. Nanti sebentar kita isi di berita acara serah terima lagi barang dan jasa, baru kita lihat bersama. Itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Suster. Terima kasih Suster telah menyampaikan sambutan pada kesempatan ini. Yang berikut sambutan Kepala Sekolah Baru SDK Yaswari Soe 5. Kepada Bapak Yosep, waktu dan kesempatan kami berikan. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang terhormat Romo Ade sebagai Ketua Pelaksana Yaswari Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, Frater Anton, Frater, kemudian Ibu Wati dan Ibu yang baru, Suster Suster Yanti, Ibu Mary Widodo, dan rekan-rekan guru yang saya hormati. Pada tempat pertama, tentulah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas cinta dan berkatnya maka pada kesempatan ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam acara serah terima jabatan. Romo Ade dan kita semua yang hadir di tempat ini, pada kesempatan ini sekali lagi saya hanya mau menyampaikan terima kasih kepada pihak yayasan yang telah memberikan kepercayaan serta amanah kepada saya
untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang kepala sekolah. Kata orang bahwa menjadi seorang kepala sekolah itu kita jalan kemana orang hanya bilang sekolah nakaf atau bapak kepala. Memang kalau kita dengar seperti itu memang kita juga berbangga. Tetapi amanah yang diberikan oleh yayasan kepada saya ini menjadi satu tanggung jawab yang berat bagi saya, di mana saya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab ini untuk mengembangkan lembaga pendidikan ini, yang mana kita ketahui bersama bahwa selama masa kepemimpinan Suster sudah begitu banyak yang telah Suster gapai, baik dalam bidang pendidikan, bidang kesenian, dan itu memperkenalkan sekolah ini di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dari amanah yang dipercayakan kepada saya ini, saya memiliki suatu niat dan tanggung jawab yang berat untuk melanjutkan apa yang telah diperbuat oleh Suster. Dari bagus menjadi lebih bagus lagi. Kata orang dalam bahasa Inggris, minta maaf Suster Yanti, Suster Ensi kalau saya salah ngomong, from good to great. Dari baik menjadi lebih baik lagi. Untuk kata semacam ini berarti tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama kita semua. Tentunya peranan rekan-rekan guru, yayasan, orang tua, dari pihak komite ini sangat dibutuhkan dalam mengembangkan lembaga pendidikan ini. Kalau mau kita jalan pakai ban sebelah pasti tidak bisa. Atau hanya jalan pakai 2 ban di depan itu tidak bisa. Pasti 4 ban itu harus ada baru dia bisa jalan. Maka dari itu pihak-pihak yang terkait di dalamnya saya mohon dukungan dan kerjasamanya supaya apa yang telah diperbuat oleh Suster Ensi yang baik itu kita usahakan mungkin naik sedikit lagi lebih baik. Yang berikut, saya di sini sudah 6 bulan dengan Suster Ensi. Setiap hari kami kerjasama. Suster selalu memberitahukan kepada saya, adik mari, ini yang ini yang ini, nanti adik buat begini. Terima kasih Suster Ensi, selama 6 bulan saya banyak belajar mengenai administrasi di lembaga pendidikan ini. Dan terima kasih juga untuk Suster, mungkin selama 6 bulan kita bersama ada salah kata, tindakan, perbuatan dari tempat ini juga saya mohon dimaafkan. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Itu artinya jangan disimpan semua ucapan saya. Apabila ada salah dan salah kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya frater, mungkin saya tambahkan sedikit. Saya punya teman-teman guru juga mungkin nanti diberikan kesempatan untuk kasih sepatah kata dua untuk Suster. Terima kasih. Salve. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Paul terberikan sambutan pada kesempatan ini. Sebelum kita mendengarkan sambutan selanjutnya, saya mengundang Suster Rensi untuk mengambil tempat di bagian depan, dan saya juga memberikan kesempatan kepada para guru yang akan memberikan cenderamata kepada Suster. Jadi yang bertugas saya persilakan.
Terima kasih kepada suster, terlebih khusus kepada guru-guru yang baru saja menyanyikan lagu. Mungkin lagu ini adalah ungkapan perasaan para guru kepada suster semasa pengabdian suster di sekolah ini. Baik, selanjutnya sambutan Romo Ketua Yayasan Pelaksana di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kepada Romo Ade, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Suster yang saya hormati, Pak Tote sebagai pejabat baru, Haji Bintang Jaya, Haji Mary, minta maaf kita nih Haji Bintang Jaya, jadi sering lupa nama asli dari Haji. Juga Suster Yanti, teman-teman dari yayasan, dan secara khusus Bapak Ibu guru yang saya kasih dan saya hormati, singkatnya kita semua yang hadir dalam acara serah terima ini. Saya memang hanya mau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Suster Rensi untuk pengabdian yang telah dia berikan secara tulus selama 7 tahun untuk lembaga pendidikan Yaswari, secara khusus di SD Yaswari Swelima. Ada begitu banyak situasi yang mungkin Suster merasa tidak mengenakan, dan juga saya sangat pahami betul semua peningkatan yang terjadi di lembaga ini, dan kita menemukan bahwa titik di mana Suster harus meninggalkan SD 5 itu titik keberhasilan yang sudah boleh dibilang mapan mumpung, dan itu juga semua karena kerja keras Suster. Dan kita perlu memberikan apresiasi untuk kinerja Suster yang sangat baik untuk lembaga pendidikan ini. Saya tidak bisa bayangkan kalau dulu SD 5 dalam masa kritis, saya juga orang baru pada waktu itu, Suster juga orang baru pada waktu itu di sini, dan sulit sekali. Ya, ini mungkin teman-teman lain yang masih ada nih yang lalu pasti masih bisa rasakan betapa sulitnya tahun-tahun pertama saya di Yaswari dan saya di SD 5 itu berat. Tidak mampu kita lukiskan peristiwa itulah. Sudahlah, dan kita jangan mengungkit masa lalu. Tapi saya hanya punya satu keyakinan iman, Tuhan begitu baik. Tuhan begitu baik. Sulit ya, kita mau bagaimana kita bisa keluar dari satu benang kusut untuk persoalan SD 5. Ini Frater Anton di sini ada, kami memang sangat, ya bagaimana harus saya lukiskan pada waktu itu. Saya memang sangat merasakan betapa beratnya seorang kepala sekolah pada waktu itu ya, dengan segala situasi yang melingkar di dalamnya. Dan berat bebannya itu juga saya rasakan di yayasan. Tetapi perlahan demi perlahan bisa keluar dari kekusutan persoalan yang kadang-kadang kita tidak mampu apa sih sebenarnya ada di sini nih. Sulit sekali untuk menemukan titik dan akar persoalan itu. Saya satu kali katakan Suster, biarkan waktu yang akan menemukan semua. Biarkan saja. Kita mau berjuang untuk mencari titik terang pun akhirnya jadi kabur kembali dengan itu persoalan. Tetapi kenapa saya mau katakan bahwa saya memberikan apresiasi? Di tengah kekusutan itu, Suster mampu keluar dari titik persoalan itu dan mulai menata SD 5 dengan baik. Membentuk SD 5 dengan model yang kita alami sekarang. Dan ya, kita di titik akhir masa jabatan Suster ini memang kita hanya
berterima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua ketulusan, semua pengabdian yang suster berikan. Walaupun begitu banyak tantangan datang silih berganti, ya kadang-kadang saya juga marah. Kenapa nih? Jadi ini selalu dengan begitu banyak persoalan yang datang menghantam, merongrong, melawan suster juga kadang-kadang sulit sekali. Tapi syukurlah kekuatan kepercayaan dan mungkin ketulusan suster untuk memberikan diri dalam lembaga ini membawa kita sampai titik akhir yang baik untuk kita semua. Itu apresiasi yang tidak ternilai sebenarnya, tidak ternilai. Dan kami dari yayasan mengucapkan lipat terima kasih yang sebesar-besarnya untuk suster. Kami tidak bisa balas. Semua suster punya kebaikan, suster punya pengorbanan, suster punya suka duka yang suster alami di sini. Suster punya tantangan yang suster temukan di sini. Kami tidak bisa membalas semua itu. Tetapi kami yakin bahwa semua yang suster berikan dengan tulus, kebaikan, cinta yang suster taburkan, apakah ini lewat amarahnya suster, kritikannya suster, pernyataan-pernyataan suster, itu semua hal yang dia berikan dengan tulus untuk apa? Untuk kemajuan lembaga ini. Dan kami dari yayasan mengucapkan banyak terima kasih untuk semua kebaikan, ketulusan, kerja keras yang suster berikan. Memang ada waktu lebih sebenarnya dalam periode suster. Itu pun sebenarnya tidak boleh. Tetapi ketika kami dari yayasan pergi minta di biara suster untuk kalau bisa tambah lagi 1 tahun, untuk kita mempersiapkan kita punya orang yayasan untuk bisa menggantikan suster. Itu semua persoalannya ada di situ. Bukan soal mau atau tidak mau, dukung atau tidak dukung, tidak. Tetapi kita sendiri di saat masa jabatan suster selesai itu kita tidak punya kader yang pas, ya, untuk ada di SD 5. Tanpa kader itu sendiri tahu titik persoalan keberlanjutan SD 5 ini. Itu sebenarnya situasinya. Karena itu memang sangat timbang sekali. Ya sudah, kita percayakan kepada Pak Tote untuk belajar dulu. Ya, serta-merta harus menggantikan. Karena kita melihat rentetan waktu yang berjalan ini bukan soal ada dan pergi saja, tidak. Ada banyak situasi yang terjadi di sini yang perlu kita secara bijaksana, ya, secara jeli harus bisa memberikan keberlanjutan yang baik untuk lembaga pendidikan. Saya pada prinsipnya memang tidak mau supaya saya punya sakit di awal saya di yayasan terulang kembali di SD 5. Itu sebenarnya saya punya perjuangan. Karena mungkin kita semua tahu betapa sulitnya kita ketika pergantian susterensi mulai berada awal itu memang sangat sulit. Dan saya tidak mau itu terjadi lagi ketika pergantian susterensi ini. Luka lama jangan kambuh kembali, ya? Jangan infeksi lagi. Itu saja sebenarnya dia punya inti dari kenapa kita yang kemudian banyak situasi yang tidak, kita hanya mau supaya luka lama jangan infeksi lagi. Karena kita sudah rasa betapa sakitnya luka lama itu. Luka itu sangat pedis. Untuk mungkin guru-guru atau orang-orang tidak terlalu rasa, tapi kita misalnya saya di yayasan atau sosial, kita begitu rasa sakit menghadapi persoalan-persoalan yang selalu ada dalam lingkaran SD 5. Dan kita tidak mau lagi supaya berpindahnya kepemimpinan ini menimbulkan persoalan yang sama seperti dulu. Tidak mau lagi. Karena kita sudah tahu betapa sakitnya. Dan kita menatanya pelan-pelan. Mempertimbangkan banyak. Itulah yang kita harus dibuat seperti itu. Ya? Jadi pada titik akhir ini memang suster kita hanya terima kasih yang besar-besar untuk suster. Kita terus mendoakan suster, semoga di tempat pelayanan baru sebagai seorang biarawati, suster tetap menunjukkan karakter yang baik dengan
ketulusan yang suster memberikan warna tersendiri untuk tempat di mana suster berada. Dan kita tetap menganggap suster bagian dari kita, saudari kita, kemanapun kita berada, kita tetap ada dalam satu keakraban yang sama. Jangan suster sudah tinggalkan kita tidak mau kenal suster lagi, tidak. Kalau dulu kita berteman di Yaswari, kemanapun suster pergi, kita menjadi sahabat yang baik terus. Itu maksudnya. Kami dari yayasan juga secara pribadi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, saya dan susah banyak kali kami dua juga bertentangan. Ya itulah, kadang-kadang banyak persoalan yang kalau kita terlalu cepat-cepat ambil sikap, kadang-kadang kita berbenturan sendiri, baku marah, kadang-kadang sampai yayasan turun ke sedama kita. Tapi itu, kita hanya punya satu tujuan bersama yang baiklah sebenarnya. Hanya mungkin komunikasi yang tidak nyambung dan lain sebagainya yang membuat kadang-kadang kita salah pengertian, ya, tidak baku tegur, ya sudah. Tapi kemudian kita baik kembali karena kita mau apa? Mau sampai kapan? Karena kita punya tujuan yang kita mau kejar itu sama. Hanya dalam perjalanan waktu ini yang kita berbenturan sebenarnya. Dan itu proses untuk kita menemukan yang terbaiknya bagaimana. Dan itu yang saya rasakan ketika saya ada bersama dengan suster. Saya di yayasan, suster di SD 5, ya. Kadang-kadang kita sering ketemu di yayasan. Sampai kadang-kadang saya juga marah. Tapi ya semua kita melihat sebagai bagian yang tidak bisa kita lepaskan dari satu proses yang sedang berjalan ini. Proses yang kita jalani juga proses enak-enak saja. Ada jatuh bangunnya, ada benturannya, ada baku sikutnya. Tapi ya kita tetap melihat bahwa itu semua proses demi satu kebaikan yang kita mau. Mungkin ide saya tidak diterima oleh suster, juga mungkin ide suster tidak diterima oleh saya. Ya itu yang sering terjadi dalam komunikasi saya dan suster. Tapi tetap pada prinsipnya, ya lama-lama kita baik kembali, ya sudahlah, yang penting tetap jalan ini semua, yang sekolah maju sudah. Ya, jadi saya juga secara pribadi dan secara komunitas yayasan, lembaga yayasan kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya untuk semua kata-kata yang kami ucapkan, semua tingkah laku yang suster merasa sakit hati dengan yayasan, atau sikap kami dari yayasan yang tidak mengenakan suster, juga sikap tutur kata perbuatan kami yang juga membuat suster merasa sakit hati. Dari tempat ini kami mohon dimaafkan. Maafkanlah kami yang salah ini suster. Memang orang Latin bilang herare humano est, kesalahan itu sifat manusia. Kita semua masih manusia, kita pasti ada salah. Juga terhadap suster, pasti kami dari yayasan juga ada salah. Mungkin saya, mungkin Frater Anton kah, Ibu Wati, Frater ini, juga Ibu Fili Mazara, mungkin kalian punya sikap, kalian punya kata-kata pada suster yang salah, yang mohon dimaafkan. Baik, jadi juga kepada komite ACI dan perangkat komite yang lain yang selalu mendukung suster. Terima kasih untuk kebersamaan kalian yang bergandengan tangan untuk bisa memajukan lembaga kita ini. Terima kasih untuk kebersamaan yang baik ini. Mudah-mudahan ke depan juga Patote bisa membangun kerjasama yang baik lagi dengan komite-komite yang menurut prinsip kerja Patote lah itu kewenangan kepala sekolah kita tidak bisa campur. Baik, selanjutnya kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada Patote, Sekretariat yang sudah ikhlas dan bersedia menerima tanggung jawab sebagai kepala sekolah yang baru. Di pundak Patote ini ada banyak tanggung jawab besar sebenarnya yang perlu dijalankan. Hal pertama itu pertahankan akreditasi. Mengejar itu gampang, tapi mempertahankan itu sangat sulit. Sangat sulit. Saya sudah berjuang sampai A. Atau mau buat A plus, syukur. Tapi pertahankan supaya tetap A. Dan itu perlu komitmen yang kuat dari pimpinan dan kerjasama yang baik dari para guru. Kerjasama yang baik. Kalau mau pertahankan, tapi kalau kau mau kasih rusak lagi, Neo. Karena jadi Romo katakan berjuang untuk meningkat itu mudah. Tapi ketika kita sudah dapat, kita sudah berjuang dan mau mempertahankan, itu yang sulit.
Orang bilang mempertahankan gelar itu tidak gampang. Dan titik ini, titik di mana Pak Tote dan teman-teman guru harus mempertahankan kamu punya prestasi ini. Nah, di Kota Soe ini yang SD yang akreditasi A ini tidak banyak, dan salah satunya kita. Bagaimana kamu berjuang untuk mempertahankan A yang kamu sudah dapat itu? Nah, itu bukan pekerjaan mudah. Yang kedua, SD 5 juga menjadi sekolah yang boleh dibilang cukup favorit pada masa suster. Ya, bukan membandingkan, tapi paling kurang karena Pak Tote harus bisa memberi warna ini tetap ada. Ya, dan itu butuh dukungan juga, tidak hanya Pak Tote sendiri. Kalau Pak Tote hanya menteri dan guru malas tahu semua ya percuma. Orang yang batu bilang Pak Mes ya, sama saja. Ya, jadi citra ini terus harus dipertahankan. Romo sejak dari awal mengatakan, pertahankan disiplin SD 5. Itu ciri yang paten untuk satu Kota Soe ini. Kita pergi malam-malam bisa juga bilang, orang baik SD 5 itu tertib. Kami orang tua juga terpaksa harus bangun jam 4 pagi karena anak 3:30 sudah harus masuk. Itu satu gambaran yang baik kok. Bahwa mereka mengiyakan itu terjadi di SD 5 dan menyetujui. Apakah ini harus rusak ketika sosial sudah tidak lagi di SD 5 kan? Tidak bisa. Citra itu dipertahankan, bukan dirusakkan. Dan itu pekerjaan berat Pak Tote. Dan menjadi harapan yayasan. Menjaga citra itu tidak mudah. Berjuang mendapat citra oke. Tapi ketika kita mulai mempertahankan citra, butuh komitmen yang kuat dari semua yang ada dalam lembaga ini. Tidak main-main. Karena saya yakin kamu sudah mendapat banyak pengetahuan tentang kedisiplinan yang diwariskan oleh suster. Apakah setelah suster jalan, ini warisan ini harus hilang? Kan tidak seperti itu. Justru warisan itu harus tetap ditumbuhkan karena kamu mendapat hal yang baik dari suster. Yang ketiga, hal juga yang penting yang memang akan menjadi ada di tanggung jawab Pak Tote. Kebersamaan yang baik dalam lembaga ini, terutama antara kamu keluarga unit SD 5. Pertahankan kerjasama, saling pengertian, ya, supaya banyak urusan menyangkut kamu punya pekerjaan itu tidak lagi mandek. Nah, ini saya ngomong saja, kali lalu ada sedikit situasi yang tidak enak antara suster dengan Pak Guru menyangkut tanggung jawab kerja perangkat. Saya tidak mau lagi terjadi. Ya. Supaya jangan ada kesan, kita hanya bagus bareng-bareng terus tidak boleh. Sudah, biar yang situasi yang tidak enak dengan suster yang dengan suster sudahlah. Jangan bawa lagi ke Pak Tote. Kemarin sudah beritahu ke saya semua nanti dibereskan saya. Oke, selesai. Romo tidak dengar lagi ada persoalan menyangkut administrasi yang tidak beres. Nah, ini Pak Tote tolong cek secara teliti perangkat pembelajaran guru. Kita menjadi sekolah model di Kota Soe, akreditasi A, dan banyak guru datang belajar dari kita. Ya, baru kita guru punya perangkat yang lembeleo, tidak jelas dia punya ujung pangkal, tidak bisa. Ya tentunya Pak Tote mungkin cara berbeda dengan suster, tapi prinsipnya sama, penyelesaian administrasi. Dulu suster keras karena untuk apa? Untuk menyelesaikan administrasi. Karena itu tanggung jawab antara lembaga kita dengan pemerintah yang telah mencucurkan dana untuk kita. Saja sebenarnya. Oke. Nanti Pak Tote punya cara juga tentunya. Ini tanggung jawab untuk bagaimana dengan caranya. Ya dulu di sekolah di seminar ini Pak Triwulan selalu bilang mengajarkan kepada kita Pak Tote. Keras prinsip harus cara. Mudah-mudahan Pak Tote pakai itu. Prinsip tetap ditegakkan, selesai. Kalau suster punya cara lain, Pak Tote punya cara, tapi tujuannya sama, selesai. Kita tidak bisa omong bilang kita guru tidak ada perangkat, tidak bisa. Saya kemana-mana kalau omong pelatihan saya tekankan satu, perangkat pembelajaran yang harus dimiliki oleh guru. Kalau tidak jangan guru.
jadi tukang ojek sana. Kalau kita bangga sebagai guru yang berdiri di depan kelas, buktikan dengan perangkat. Kita tidak bisa datang mengkos orang anak di sekolah. Bukti bahwa kita mengajar dia perangkat. Kita tidak bisa datang dan jual obat di anak-anak. Mana bukti lu punya pengajaran kalau tidak ada perangkat? Tidak bisa. Ya. Ini yang kali lalu sedikit agak sulit kita sampai yayasan turun hanya yayasan pusat turun hanya urus kita punya perangkat. Ini kan memalukan. Menurut saya itu hari malu sekali. Aduh, kenapa kita tidak bisa selesaikan sendiri secara ke dalam di yayasan kita kok? Harus sampai yayasan pusat turun selesaikan. Menurut saya tidak tampak. Tapi itu sudah terjadi di kita lingkungan dan saya tidak mau lagi. Saya tidak mau lagi satu lembaga besar, ternama, terpopuler di Kota Soe SD 5 hanya gara-gara perangkat tidak lengkap. Woi, memalukan. Memalukan. Dan ini tidak boleh terulang lagi pada masa Patote. Harus lengkap. Supaya saya pergi kemana-mana saya ngomong belajar dari SD 5. Saya pergi ke sekolah-sekolah di Amnatur, datang yang berhubungan dengan administrasi untuk agama punya ada dua agama di SD 5, dia ambil dia punya contoh pulang mengajar ke sana. SD 5 menjadi sekolah model di Yaswari TTS untuk teman-teman yang di pedalaman ini. Itu yang kita harapkan dulu dari zaman sosial itu seperti itu. Karena itu kita undang semua guru datang apa? Buat pelatihan di SD 5. Berapa kali kita buat pelatihan di sini? Tapi kalau kita yang induk saja nol besar begini, mau apa? Mau apa? Nah, jadi saya minta supaya jangan lagi. Kita sudah masuk tahap baru. Tahap situasi yang tidak mengenakan sudahlah. Nah, kita semua alami semuanya sudah. Tapi kita tidak boleh jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Ya, tidak boleh jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Kalau sudah dulu kita sudah bertentangan, ya saya kalau guru dengan kepala sekolah menyangkut, belajar dari situ kita perbaiki toh. Belajar dari situ. Kalau saya sebagai mungkin ya sebagai sukses sebagai kepala sekolah juga punya kelemahan, ya guru-guru juga punya kelemahan. Mari kita refleksi dan kita perbaiki sama-sama supaya ke depan kita aman. Kalau tidak nanti ganti Patote juga sama saja. Untuk apa? Kalau kita hanya tetap jalan di tempat. Ya. Jadi itu beberapa hal Patote yang mau titipkan di Patote untuk tetap dijaga. Pertama akreditasi, yang kedua tadi apa ya? Favorit itu. Favorit itu di dalam ada disiplin, ya. Disiplin ini banyak, disiplin berpakaian, disiplin belajar, disiplin administrasi, disiplin keuangan. Jadi, kemudian dalam lingkaran besar atau tanda kutip besar disebut favorit. Yang ketiga administrasi. Itu yang hal yang paling penting dulu yang memang akan menjadi bukan beban ya, tanggung jawab besar di pundak Patote. Bukan berarti Susu tidak buat, Susu sudah buat. Dan giliran bagaimana kita melanjutkan itu. Ya, melanjutkan yang Susu sudah buat ini. Dan tadi Patote bilang kalau bisa lebih baik. Ini kita melanjutkan ini. Jadi di pundaknya Patote kami yayasan menaruh begitu banyak harapan untuk mempertahankan yang sudah ada dan melanjutkan lagi hingga hari dari hari ke hari SD 5 menjadi lebih baik, lebih favorit, lebih ternama, lebih harum. Dan sekali lagi kami juga mohon kerjasamanya dengan komite, perwakilan komite untuk selalu mendukung sekolah kita, ya. Mungkin ke depan nanti kepala sekolah akan merencanakan itu untuk kegiatan-kegiatan untuk kewenangan kepala sekolah. Jadi kita sudah dengar laporan keuangan dari Suster. Oke, saya tidak mau ungkit lah, itu kamu punya urusan. Secara kedalaman itu kamu atur. Yang penting jalan baik. Kantin mau kelola dengan baik, transparan, akuntabel, supaya semua ketahui. Itu kan pembahasan saja tidak biasa terlalu mau campur tangan terlalu banyak. Yang penting 3 uang itu yang kamu kasih di yayasan karena itu yang berhubungan yang besar tentang menjawab di yayasan pusat. Yang lain ada di sekolah buat secara baik, atur secara baik supaya mendatangkan berkat, mendatangkan kemajuan untuk lembaga ini.
Saya dari dulu pada prinsipnya tidak mau ganggu yang namanya uang komite, uang itu kantin, uang kamu sebesar semua di sekolah kamu urus. Yang penting ingat prinsipnya, terbuka, transparan, dan akuntabel. Itu saja. Kalau itu kamu buat, silakan. Saya tidak sibuk dengan itu barang. Dan saya profesional, saya hanya butuh 3 uang dari sekolah: pendaftaran, pembangunan, SPP. Yang lain, kelola di sekolah secara baik, bijaksana, tanggung jawab, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan secara transparan. Kalau tidak mampu, stop, jangan maju. Ya. Kayak nanti, kalau tidak mampu kelola itu uang les, tidak usah. Supaya kemudian jangan menimbulkan persoalan baru lagi yang kita pusing kepala. Saya akan bicara secara baik dengan orang tua murid, karena sudah mulai semua itu dengan kesepakatan bersama. Kalau mau dilanjutkan, sepakat ulang. Kalau tidak mau lanjutkan, oke, sepakatan. Ya. Jadi, saya kira ini sudah secara resmi Pak Tote menjadi Kepala Sekolah SD Yaswaris 5. Selamat bergabung sebagai Kepala Sekolah. Sebenarnya sudah resmi pada saat pelantikannya. Selamat bergabung sebagai pimpinan sekolah. Selalu datang ke yayasan, kita diskusi, mari lah. Ada Fatir, ada saya di situ, Ibu Wati. Silakan berdiskusi banyak hal yang dibutuhkan atau yang diharapkan dari yayasan. Mari kita berdiskusi secara baik. Apakah menyangkut tenaga, apakah juga menyangkut dana dan lain sebagainya. Ke depan kita akan selalu membuka pintu untuk berdiskusi. Juga ya tentunya minta maaf pada zaman sosial mungkin tidak terlalu banyak sumbangsi atau perhatian dari yayasan pusat pada saat kepemimpinan Suster. Kayak mohon dimaafkan mungkin. Itulah keterbatasan kami sebagai yayasan. Masih banyak sekolah kita yang perlu dibenahi secara baik. Jadi memang sedikit kurang perhatian dari yayasan ke SD5, tapi saya memang sekali lagi memberikan apresiasi di tengah kekurangan perhatian, bukan perhatian, bantuan dari yayasan pusat ke SD5, tapi Suster begitu jeli untuk bagaimana mencari jalan terbaik untuk ya. Memang pada prinsipnya seperti itu. Ketika seseorang diberikan kepercayaan menjadi kepala sekolah, itu berarti dianggap mampu. Dan Suster sudah tunjukkan kemampuan itu kepada kita, bahwa salah satunya ketika tidak banyak bantuan dari yayasan pusat untuk sekolah ini pun, Suster tetap membuat trik-trik, tetap membuka akses-akses demi pembangunan, demi kemajuan di lembaga ini. Akhirnya terima kasih untuk kita semua, terima kasih untuk satu peristiwa penting pada siang hari ini yang kita sudah buat dalam perayaan Ekaristi, dan kita semua berharap sekali maju tetap maju, sekali SD Yaswaris 5 tetap SD Yaswaris 5. Pimpinan tetap berganti, tapi SD Yaswaris 5 tetap. Kita tetap ada sebagai SD Yaswaris 5, dan tetap rasa persaudaraan kita tetap nyaman, aman, damai, baik. Jadi jangan sudah pindah kita mau ya desa dan kita lah, jadi kita sudah mau selamat ya. Justru karena kita sudah pernah ada bersama, itulah sebenarnya keakraban kita harus lebih kuat. Oke, akhirnya terima kasih untuk kita semua, dan selamat jalan untuk Suster. Selamat di tempat tugas yang baru. Tuhan memberkati Suster, juga seluruh teman-teman komunitas Suster FM. Juga kami menyampaikan terima kasih untuk pengabdian bagi lembaga pendidikan kita. Juga selamat bekerja untuk Pak Tote. Selamat memulai karya-karya, inisiatif-inisiatif, mulai berinovasi untuk lembaga pendidikan ini. Yang penting inovasi yang maju, jangan inovasi yang mundur. Inovasi itu pembaharuan, pembaharuan yang baik tanpa melupakan yang lama. Satu inovasi yang baik adalah satu inovasi yang tidak pernah melupakan yang lama. Sehingga tidak menemukan yang baru, tapi melanjutkan dengan satu inovasi yang lebih baik, bagus untuk hari-hari, karena zaman terus berubah. Juga cara dan penemuan-penemuan trik-trik pembelajaran kita juga harus terus berubah di lembaga pendidikan ini. Dan terima kasih untuk kita semua, terima kasih untuk kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi kita siang hari ini. Suster, kami dari yayasan tidak bisa beri apa-apa untuk Suster.
Neo, jangan lihat dia punya amplop ini 2.500. Tapi Suster anggap bahwa kami mengapresiasi dan kami berterima kasih banyak untuk pengorbanan dan kebaikan Suster yang telah Suster berikan seluruhnya dan seutuhnya untuk yayasan, secara khusus untuk lembaga pendidikan SD Yaswari Swahili. Tadi waktu frater bacakan berita acara serah terima, apabila utang-utang belum selesai, harus diselesaikan oleh kepala sekolah yang lama. Saya masih ada utang menyangkut uang sekolah. Dari tahun ke tahun banyak tunggakan, tapi mungkin tinggal sedikit ya Ibu Wati. Ada siswa ada peserta didik yang sudah tahun-tahun ijazahnya belum diambil. Itu biasanya kita berikan kelonggaran sampai pada ijazah kita harus tahan karena dia harus melunasi semua. Itu ada di kantor, nanti kita lihat bersama ya Pak Tote. Lalu itu nanti mereka ambil ijazah harus melunasi semua kewajibannya. Yang berikut, ketika saya masuk di sekolah ini, saya bertemu dengan tim audit. Ya, tim audit pada tahun 2014 untuk dana BOS. Dan di sana ada temuan. Dan temuan itu karena kita tidak memiliki bukti fisik. Yang kedua, tidak ada SK dari kepala sekolah ketika menerima honor dari BOS. Dan masih banyak temuan lain dan saya harap ini nanti tidak terjadi lagi. Maka kita masih ada tadi Romo sudah tegaskan, ada hal yang perlu kita selesaikan bersama. Ya, menyangkut perangkat karena kita yang mau mengundang pengurus yayasan pusat datang menyelesaikan persoalan kita. Ya, dan saya harap Suster Yanti rekam karena ini kendala dan masalah. Jadi karena yayasan sudah datang dan kita sudah tanda tangan berita acara bersama untuk diselesaikan. Perangkatnya sudah diselesaikan dan sekolah membayar atau memberikan haknya. Saya sudah periksa 3 orang, ada periksa perangkat dari 3 orang. Dan ada yang belum lengkap juga sesuai dengan tuntutan. Oke, jadi nanti mungkin ada kesepakatan bahwa kalau kita tidak store kembali yang tidak lengkap itu, berarti saya wariskan kepada Pak Tote untuk tindak lanjuti untuk yang tidak lengkap, supaya uang tidak di store kembali. Kalau kita sepakat, kalau tidak sepakat berarti saya bayar atau sekolah membayar yang sudah lengkap dan yang tidak lengkap di store kembali ke rekening BOS. Karena kita masih ada persoalan yang nanti mungkin sesaat Pak Tote akan diganggu oleh inspektorat. Karena hasil temuan dari 2014 semua belum direalisasi. Belum, terutama teman guru yang sudah tidak ada di sini, belum ada yang belum setor kembali ke rekening BOS, maka pasti sesaat nanti dari inspektorat atau suatu waktu nanti inspektorat datang ganggu Pak Tote dengan ini. Ada rekening kurangnya di bendahara kita, setiap bulan kita harus print out dan cek siapa yang sudah setor kembali, siapa yang belum, dan itu diikuti oleh Inspektorat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi Pak, kalau nanti ada dari Inspektorat, ada dia punya bukti semua di Ibu Mercy. Jadi kalau tidak lengkap sesuai tuntutan, yang lengkap itu yang dibagi, dibayar, dan yang tidak lengkap saya minta tolong kepada Pak Tote untuk menindaklanjuti
dan memberikan uangnya kalau sudah lengkap. Atau opsi yang kedua, kita store kembali. Karena ini sudah menjadi persoalan supaya tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi. Lalu saya masih ada tanggung jawab untuk menandatangani ijazah. Dan saya tidak memberi mandat untuk meniru tanda tangan saya. Kalau meniru tanda tangan saya, berarti kita jalur hukum. Oke. Jadi ini sudah sah karena sekarang beliau maka kemarin saya sudah ambil stempel penyesahan dan saya beritahu Pak Ibu Mercy untuk buat untuk Pak Tote. Penyesahan stempel itu saya sudah angkat dan sudah sah. Sejak tanggal 1 itu Pak Tote sudah punya hak untuk menandatangani semua administrasi sekolah itu. Dan saya hanya mohon kita bersaudara. Konflik itu memang harus terjadi, tapi sesudah konflik kita harus saling memaafkan dan mencintai kembali. Untuk saya selesai, saya cepat marah, tapi tidak menyimpan marah. Oke, saya marah karena ada alasan. Jadi terserah bagi teman-teman yang tidak mau memaafkan, itu haknya. Tapi kewajiban saya tersenyum biarpun sakit, itu adalah kewajiban saya. Jadi ini ada dalam 2 kendala Pak, nanti yang berita acara, realisasi berita acara tanggal 11 September 2019 mengenai penyelesaian perangkat, pembelajaran dan pembayaran honor dari dana BOS belum terrealisasi itu. Jadi supaya semuanya enak dan kita sepakat bahwa diberi lagi kesempatan, karena saya sudah berikan kesempatan dari 2017, 2018, 2019. Sedangkan 2020 kita ikut Permen nomor 18 mengatakan itu hanya diberikan kepada yang memiliki RUPTK. Kita ikut karena Rp1 itu. Lalu yang Permen yang kedua diberikan kepada semua mulai bulan April, Mei, Juli. Oke, jadi nanti triwulan 2 Pak Tote yang akan cairkan. Itu dari April, Mei, Juni bersama bendahara. Nanti pergantian spesimen di bank. Sedangkan komite kita tidak ada pergantian spesimen kecuali Aci Widodo atau Ibu Widodo atau komite mau berhenti. Saya serahkan sebetulnya komite SDK Yaswari Soal 5 yang pada saat saya tidak mampu melangkah, mereka berada di belakang saya, di samping kiri kanan dan di depan saya menopang untuk bisa berlangkah sampai titik ini. Jadi seperti yang Romo sampaikan, saya tidak usah ceritakan karena seluruh TPS tahu persoalan kita di SD5, malah seluruh dunia. Oke. Yaitu beberapa hal yang saya tambahkan. Saya tidak suka perpisahan. Kalau saya perpisahan berarti saya datang saya rasa enggan. Karena kalau sudah berpisah berarti saya tidak mau masuk lagi di sini. Jadi kita tidak usah berpisah. Saya datang di gereja, saya masih di sini mungkin sampai akhir tahun 2020 karena Filipina belum buka lockdown. Jadi saya masih di sini, tapi mungkin tempat tinggal saya berpindah ke cabang kapal atau sesaat saya harus ke Kupa karena urusan penting. Lalu kalau tidak dapat saya ada di Wenali. Oke, sekarang saya jadi pimpinan proyek. Oke, jadi itu saja tambahan dari saya. Terima kasih untuk kita semua, terutama sekolah ini menjadi warna seperti ini karena juga bantuan Ibu Widodo. Terima kasih banyak, Rob. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, itulah. Tidak berselisih, kita tidak saling menyenang.
Dan kalau kita tidak saling mengenal, berarti kita tidak saling mencintai. Terima kasih banyak Romo, itu saja. Baik, sebelum berkat penutup, satu hal penting yang ini disampaikan ini kan sebenarnya begini, memang serah terima, tapi kawan yang bawa tugas yang dia berdampak hukum, salah satunya yang tadi itu, sehingga nanti dibuat berita acara sosial dengan Pak Tote tentang penyelesaian masalah itu. Kita tidak mau supaya kemudian hari sukses tukar di Filipina kita mesti panggil datang hanya untuk mempertanggungjawabkan barang-barang kita di sini, itu tidak tampan. Ya. Saya bicara ini karena suster kali lalu yang mengganti suster itu kasihan sekali. Orang sudah pindah jauh, dia sudah konsentrasi dengan di sana, harus datang ke sini hanya untuk bertemu dengan orang di inspektorat sana untuk pertanggungjawab hal yang semuanya kita bisa selesaikan di sini. Ya. Jadi saya minta tolong kalau memang itu mau dibuat, buat dalam berita acara resmi supaya suster jangan dilibatkan lagi dalam persoalan ini. Begitu. Selesai. Karena ya, kita sudah mau suster sudah jalan dari kita, tapi kalau masih ada beban seperti ini kan kasihan. Kita tidak usah persalahkan lagi urusan. Mari kita duduk sama-sama. Yang menjadi tanggung jawab siapa dia buat, yang menjadi kewajiban siapa ya buat, ya habis sudah. Supaya suster di tempat baru juga dia tenang, kerja dengan tenang, jangan pikiran lagi. Ini ya boleh dibilang beban yang masih terbawa terus, walaupun tidak lagi menjadi kepala sekolah jadi, tapi kalau kita telah memberikan beban itu kepada suster sebenarnya, secara tidak langsung, ya, sehingga tolong nanti dibuat kesepakatan kalau mau diberikan istilahnya tidak mau dikembalikan ke dana bos, tapi mau dikembalikan kepada guru, kamu punya tanggung jawab buat perangkat secepatnya. Beriman selalu seperti yang lalu selesaikan supaya baru sudah habis. Tapi kalau tidak pun dibuat berita acara supaya Pak Tote sebagai pejabat baru punya kewenangan untuk mengontrol dan mengolah itu uang yang tertinggal itu maksudnya. Sudah tidak berhubungan lagi dengan dana bos, sudah ada di Tote pertama. Tapi bawaan dari masanya suster masih ada. Kita tidak mau lagi supaya yang tadi Romi sudah cerita awal benang itu jangan selesaikan memang supaya suster pergi juga dia kerja tenang-tenang di sana, kita yang di sini juga kita mulai kerja, gitu ya. Saya harap kerjasama kita untuk ini semua supaya kita nyaman, kita bakal ketemu di luar juga. Kita bakal senyum sayang yang baik-baik daripada karena beban-beban ini kita ketemu di gereja kita buang muka. Ya, tidak enak toh. Nah, kita orang Katolik semua bakal ketemu sambut di sana-sana, jadi benar. Akhirnya mesti baku sili juga akhirnya ketemu kembali. Begitu ya. Jadi ini pendekatan sudah serah terima tapi ini harus diselesaikan. Ini persoalan pelik. Kita tidak mau lagi jadi memang jatuh ke ranah hukum. Sakit memang waktu itu. Mungkin kamu tidak alami, kita yang merasakan peristiwa itu memang sakit. Tapi supaya jangan terulang lagi, mari kita duduk secara baik untuk selesaikan ini. Kita jangan lagi jatuh ke ranah hukum seperti yang kali lalu. Bahkan ranah hukum yang kali lalu pun masih terbawa sampai zamannya Pak Tote. Yang tadi saya katakan. Ada beban utang dari guru-guru yang pernah ada di Jerman yang belum dibayar kembali karena temuan terjadi di sekolah kita. Jadi pasti akan diganggu. Itu kita punya utang sekolah yang ada di teman-teman kita yang sekarang mungkin tidak ada lagi di sini, tapi tetap ada nama sekolah kita. Dan sudah kita mohon saja tuh berkat Tuhan semoga apa yang menjadi beban yang masih tertinggal di titik serah terima ini bisa teratasi perlahan-lahan. Kita buka hati kepada Tuhan. Sesulit apapun Tuhan itu menjadi pelita bagi jalan kita, ya, penuntun bagi langkah kita. Kita persembahkan itu kepada Tuhan, semoga kita bisa menyelesaikan semua. Baik, saya kira itu saja. Mari kita menutup perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini tugas dan pekerjaan kita
Tanggung jawab dari kedua saudara kita, Suster Pesi tempat tugas yang baru dan Pak Tote yang akan menjabat sebagai kepala sekolah di sini, semua guru dan semua orang yang bersepakat untuk pendidikan di SD 5 senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Melayani Kristi, serah terima jabatan.